Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elvis Erwan dengan NPM 220605915. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melanjutkan penyelesaian masalah dari permasalahan yang sudah Pak Dai berikan kepada kami minggu lalu. Jadi untuk merefresh sedikit, di video sebelumnya kelompok kami sudah memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode derivative, yang dimana di derivative itu yang pertama adalah higher purchase, kedua adalah yang kedua adalah intention atau niat, yang dimana niat kita ini tentu untuk segala sesuatunya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan niat kita dalam permasalahan ini adalah menemukan waktu yang dibutuhkan uh, untuk air yang di dalam tangki tersebut habis. Yang ketiga adalah initial thinking about the problem, yang dimana fakta-fakta yang ada di permasalahan ini yaitu yang dimana lubang-lubang yang ada di dalam tangki tersebut, yaitu A1, A2, dan A3. A1 tidak sama dengan A2, A2 tidak sama dengan A3. Lalu selanjutnya adalah uh, idealization, yang dimana idealisasi ini adalah kita memasukkan asumsi-asumsi yang kita buat untuk menyelesaikan masalah kami ini, permasalahan yang diberikan kepada kami ini. Lalu selanjutnya adalah instruction, yang dimana instruction ini adalah langkah-langkah kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi yang pertama adalah kita harus mendefinisikan apa saja variabel untuk tinggi air awal, luas lubang, dan konstanta gravitasi. Setelah itu kita bisa menggunakan rumus energi, yang dimana kita menggunakan rumus energi potensial, yaitu sama dengan EP sama dengan MGH, dan energi kinetik yaitu energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, yang dimana M itu adalah massa air, G itu adalah kecepatan gravitasi, H itu adalah tinggi air, dan V ini adalah kecepatan air yang keluar. Lalu setelah itu kita hubungkan hubungan antara energi dan kecepatan. Dari persamaan energi tersebut, kinetik dan potensial, kita dapat menemukan kecepatan air yang keluar menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH. Yang dimana setelah itu kita menghitung debit airnya, yang dimana rumusnya itu adalah Q sama dengan A kali V, yang dimana debit air ini maksudnya adalah air yang keluar melalui lubang yang ada di dalam tangki. Selanjutnya adalah kita menghitung waktu yang dibutuhkan agar tangki tersebut habis. Nah, untuk dalam menghitung rumus yang waktu ini, kita akan menggunakan aplikasi Python dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang satu ini. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan apa yang telah dijabarkan oleh teman kelompok saya. Namun sebelum saya melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Gerard Mahatma dengan nomor pokok mahasiswa 220605930. Di sini saya akan melanjutkan dan akan menjelaskan algoritma yang kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Oke, di sini sudah terlihat bahwa ini adalah codingan yang akan kita pakai, di mana codingan yang kami bentuk ini adalah codingan iterasi dan bisa digunakan untuk semua perhitungan, baik untuk gravitasi yang berbeda, untuk tinggi yang berbeda, dan untuk luas penampang lubang yang berbeda. Nah, di sini luas lubang tentu akan memiliki perhitungannya masing-masing tergantung bentuk lubangnya, bisa menjadi lingkaran, kotak, atau bahkan sembarang. Lalu di sini kita akan asumsikan bahwa untuk gravitasinya adalah gravitasi bumi, yang dimana itu adalah 9,81 dengan satuan meter per second kuadrat. Lalu untuk ketinggiannya adalah tinggi air awal dalam wadah, di mana di sini kita akan asumsikan 10. Namun untuk semua contoh soal ketika misalnya ketinggiannya tidak 10, kita bisa menggantinya misalnya menjadi 20, 30, ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita akan asumsikan 10. Lalu untuk luas penampangnya, ini adalah luas lubang. A1 itu adalah luas lubang pertama dengan satuan meter kuadrat, di mana ini luas penampang yang tadi saya bilang, ini bisa melalui perhitungan rumus yang berbeda-beda tergantung bentuk luas penampangnya. Nah, di sini kita akan asumsikan saja langsung angkanya itu 0,06, dan di luas lubang kedua adalah 0,02. Nah, untuk volume wadahnya sama juga, di sini dengan satuan meter kubik. Di sini kita akan asumsikan
10 meter kubik, yang dimana ini untuk volume wadahnya bisa diatur segimana soal aktualnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi untuk menghitung kecepatan air yang keluar. Di mana tadi ini sudah dijelaskan oleh teman saya, di mana ini adalah rumusnya akar 2GH. Nah, di sini kita akan bahasakan secara bahasa Python, di mana SQRT 2 kali G kali H. Lah, untuk fungsi-fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Lanjutkan dari teman saya tadi. Sebelumnya singkat saya memperkenalkan diri, nama saya Joseli Arta Sembiring dan NPM 22060596162. Berikutnya kita bakal menghitung debit air. Rumus dari debit air sendiri itu adalah luas permukaannya dikali kecepatan air. Kemudian setelah kita mengetahui debit airnya itu, kita perlu menghitung waktu yang diperlukan untuk mengosongkan tangki. Baik, di sini kita diketahui untuk inisial waktu awalnya itu adalah 0, kemudian untuk interval waktu untuk iterasinya itu adalah 0,01. Berikutnya, kita bakal menghitung ketinggian, kita bakal menghitung waktunya itu hingga air yang di dalam tangki itu bakal habis. Jadi di sini kita perlu untuk menghitung kecepatan air yang keluar berdasarkan ketinggian air pada saat itu. Kemudian kita perlu menghitung juga debit air pada luas permukaan yang pertama atau pipa yang pertama. Yang kedua itu ada debit air dari luas permukaan yang kedua atau A2. Kemudian kita setelah mendapatkan debit air yang pertama dan kedua itu, kita perlu menjumlahkan untuk mendapatkan debit totalnya. Jadi di sini Q total itu sama dengan Q1 ditambah Q2. Baik, setelah itu kita perlu juga, setelah itu kita menghitung volumenya itu dari rumus debit juga, yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Jadi di sini tinggal ubah ruas saja sehingga didapat rumusnya itu adalah volume sama dengan Q total dikali DT atau volume sama dengan debit dikali interval waktunya. Kemudian setelah itu kita dapat menghitung waktunya itu dari rumus ketinggian ini. Jadi rumus ketinggiannya itu adalah Q total dikali interval waktu per volume wadah. Maka bakal dapat waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki air tersebut. Maka setelah kita running, maka didapatkan waktu yang diperlukan untuk mengosongkan wadah itu adalah 9,16 detik. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Terima kasih.